Hai, Shalom. Ya, apa kabar semua anak-anak teens? Senang kembali kita bisa kumpul lagi bersama-sama dengan Kak Donal. Kita mau beribadah bareng lagi. Sekalipun sekarang kita masih lanjut lagi ibadah di rumah ya. Oke, nggak masalah. Karena kita percaya satu firman Tuhan berkata, 2, 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus hadir di sana. Wah, keren banget lah. Keren banget iman kita ya. Jadi kita tidak terpengaruh tempat dalam ibadah. Kita nggak terpengaruh jumlah dalam ibadah. Kita nggak terpengaruh waktu dalam ibadah. Agama Kristen, dimanapun kita beribadah bisa, dimanapun tempatnya bisa, kapanpun waktunya bisa, dan berapapun jumlahnya bisa. Sekalipun sendirian pun Tuhan Yesus bisa temui kalian. Betul nggak? Bukankah itu yang Yesus ajarkan? Kalau mau berdoa, tutup pintu kamarnya, kunci, dan berdoalah. Artinya apa? Satu orang pun Tuhan ladeni, satu orang pun Tuhan layani. Beda sama manusia. Seringkali manusia lihat rupa, seringkali manusia lihat orang, seringkali orang lihat jumlah. Kalau jumlahnya banyak, senang. Kalau jumlahnya rame, heboh. Tapi kalau jumlahnya sedikit, ya bener nggak? Kakak mau bacakan satu ayat firman Tuhan untuk firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam Filipi pasal yang ketiga. Bagi adik-adik, kamu boleh buka Alkitabnya, gadgetnya boleh dilihat juga. Bersama-sama buka firman Tuhan dalam Filipi pasal yang ketiga. Satu ayat saja saya ingin bacakan. Filipi pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-18. Satu ayat saja ini kita baca ya. Filipi pasal yang ketiga ayat 18. Demikian firman Tuhan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saya ulangi. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ini bulan April, bulan yang sangat istimewa buat umat Kristiani di tahun 2020 ini ya. Karena di bulan April ini ada hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat penting bagi iman Kristen, yaitu ada Jumat Agung dan juga ada hari Paskah. Nah, menyambut Jumat Agung dan hari Paskah, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan of cross, the power of the cross, the power of the cross. Ya. Jadi adik-adik teens, ayat yang barusan kita baca, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, dan kondisi Paulus waktu menulis surat ini ada di penjara. Kenapa di penjara? Karena salib. Karena Paulus hidup di dalam salib Kristus. Hidup dalam salib Kristus yang asli, dalam salib Kristus yang asli. Nah, resikonya apa? Penjara, men. Kalau begitu ada nggak kita hidup dalam salib tapi yang nggak di penjara? Ada. Namanya apa? Itu tadi, seteru salib. Ya, kebalikannya. Ya, kenapa? Kata penjara ini kan sesuatu yang nggak menyenangkan. Kata penjara ini kan dianggap kata-kata kriminal. Kata penjara ini kan dianggap kata-kata yang dimana kamu nggak bisa punya ruang gerak. Kata penjara ini bicara soal kamu terbatas ruang dan waktu. Kata penjara ini bicara soal masalah, pergumulan, penderitaan. Intinya adalah penjara bicara soal hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak mengasihkan, tidak keren, tidak bagus. Menurut siapa? Menurut siapa? Karena dalam penjara pun belum tentu negatif. Ya, belum tentu negatif. Sebab yang di penjara nggak semua orang jahat. Yang di penjara itu nggak semua orang berandal, nggak semua orang bajingan, nggak semua orang itu ada para orang-orang yang hidup dalam dosa. Ada kok orang yang di penjara sebenarnya dia korban. Sebetulnya dia orang baik, tapi dikhianati, disakiti. Contohnya adalah Rasul Paulus. Ya, dia di penjara tidak mencuri, tidak merampok, tidak membunuh. Tidak, dia tidak melakukan tindakan kriminal, dia tidak melakukan tindakan amoral, dia tidak berbuat dosa, dia tidak melakukan
hal-hal yang merugikan kepentingan umum atau merusak kepentingan umum, apalagi melawan pemerintah, melawan penguasa. Tidak, Paulus tidak lakukan itu. Dia karena hidup dalam salib yang asli. Kenapa sih Kak Donald bilang ada salib yang asli? Ya, karena ada salib yang palsu. Nah, kita sama-sama tahu kan bahwa saat Yesus disalib, dia nggak sendirian toh. Di Bukit Golgota itu ada 3 salib yang berdiri di situ. Ya, ada 3, sebelah kanan, sebelah kiri, dan tengah. Dan Yesus Kristus disalib yang di tengah. Itu salib yang asli. Itu penderitaan salib yang asli seperti itu. Kalau yang sebelah kanan sama yang kiri sama-sama menderita, sama-sama susah. Tapi susah yang dibuat sendiri. Susah yang karena kelakuannya sendiri. Karena pilihan-pilihan hidupnya yang gak benar selama hidupnya. Tapi Yesus disalib, sebetulnya dia gak pantas disalib. Harusnya dia pantas duduk di istana, duduk di sebuah tempat yang terhormat. Harusnya. Ya. Tetapi apa yang Yesus alami adalah karena ulah perbuatan orang-orang lain yang tidak menyenangi, yang membenci dia, yang tidak sejalan dengan dia, yang tidak mau hidup berdasarkan ajaran-ajarannya, yang tidak menyukai kehadiran Yesus. Yaitu diwakili oleh orang-orang Farisi, imam-imam, ahli Taurat, dan beberapa penduduk Yerusalem pada saat itu. Dan kita lihat sama-sama murid-murid Yesus pada saat Yesus disalib kemana? Apa yang mereka lakukan? Mereka semua melarikan diri. Tidak ada satupun yang berani pasang badan. Sekalipun Petrus pernah lakukan. Bahwa dia berkata, kalau ada yang berani sentuh guru saya, langkai dulu mayat saya. Kira-kira seperti itulah kalimat bebasnya. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan serdadu-serdadu Romawi, dan orang penjaga Bait Allah, ciut, ya ngeper juga. Bahkan ada satu cerita dalam Alkitab, ada murid Yesus yang melarikan diri dengan telanjang. Aneh kan? Saking takutnya tuh, saking parnoknya tuh. Ya murid-murid Yesus saja pada saat itu ketakutan. Ini nggak main-main, dan kakak juga kasih tahu kalau kita pun hidup pada zaman Yesus. Kalau seandainya kita pun yang menyaksikan saat itu, kita murid-muridnya Yesus saat itu, mungkin kita bisa lebih konyol dari murid-murid Yesus. Mungkin kita bisa lebih parno dari murid-murid Yesus, beneran. Ya, karena situasi saat itu nggak seperti yang kita bayangkan. Nah, keadaannya nggak seperti yang terjadi seperti saat ini. Jauh lebih parah situasi keadaan pada zaman itu. Jadi Yesus mengalami sebuah penderitaan-penderitaan yang bukan karena ulah perbuatan-perbuatan dia. Tapi ada orang, dan kita sudah bahas minggu lalu ya. Dan kita lihat respon Yesus pun bagaimana. Dia mendoakan orang-orang yang menyalibkannya. Bahkan Yesus berdoa di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini teladan yang luar biasa, tapi sekaligus beban yang luar biasa. Kenapa beban? Karena kita sulit untuk bisa meneladani. Jadi beban buat kita. Kita kan maunya kalau ada orang nyakiti kita, singgung kita, sikat kita, merugikan kita hajar lagi, betul nggak? Aduh, siapa sih yang mau kita disenggol? Siapa sih yang mau kita dirugikan? Siapa sih yang mau kita dipersalahkan? Nggak ada yang mau kan? Tapi inilah yang menjadi bukti bahwa salib yang asli, bukan yang palsu. Nah, masalahnya Paulus menuliskan ada seteru salib. Artinya apa? Orang-orang yang tidak menyenangi salib, orang-orang yang bertentangan dengan salib yang asli. Dalam hal ini bisa saja memang beneran-beneran mereka adalah musuh Kristus, tidak senang dengan kekristenan, tidak suka dengan ajaran Yesus. Ada yang begitu. Ya, kita bisa bicara orang-orang yang di luar iman Kristen lah. Ya, yang tidak menyenangi kita, orang ateis, orang-orang berdosa yang mungkin tidak senang dengan agama Kristen, bisa diartikan seperti itu, seteru salib, yang ajarannya beda banget dengan ajaran Yesus, bisa. Ya, tapi kan nggak semua orang yang beda agama dengan Kristen semuanya jahat kan. Mereka juga ada yang baik loh. Mereka juga ada yang toleransi, mereka juga ada yang ramah, bahkan mereka ada yang menghormati agama Kristen. Ada. Saya ingat salah satu Master Chen itu pendiri dari
Yayasan Seci. Saya pernah dengar satu kali dia seminar, suatu kali dia menyampaikan sebuah khotbah gitulah ya. Dia cerita, sampai sekarang saya nggak bisa lupa itu cerita, karena menurut saya itu sesuatu yang luar biasa, kok bisa gitu loh. Kenapa? Karena begini, dulu ya waktu dia di Taiwan itu, setiap kali dia berangkat berjalan kaki untuk meminta bantuan dan menyebarkan ajaran-ajarannya, ya setiap kali dia bertemu dengan gereja, ada gedung gereja, walaupun dia nggak masuk gedung itu, dia nggak beribadah karena beda iman ya. Tapi yang menarik adalah yang dia lakukan saat dia melihat gereja. Apa yang dia perbuat? Dia bukukan badan dan dia memberikan hormat di depan gereja. Jalan lagi beberapa meter, beberapa kilometer lagi ketemu gereja, dia lakukan hal yang sama, nunduk lagi dan diberikan hormat pada gereja. So nggak semua orang di luar Kristen itu benci gereja, benci orang Kristen. Begitu juga Mahatma Gandhi, ya di India, kita tahu sama-sama orang Hindu. Tapi Mahatma Gandhi mengidolakan Yesus, men. Iya, dia mengidolakan Yesus, sangat mengidolakan Yesus. Nah, sejarah mencatat bahwa Mahatma Gandhi waktu meninggal ditemukan sebuah surat, ya, yang tulisan dia sendiri, ya, ada di dalam badannya dia, tangannya dia, sebuah surat yang menuliskan sebuah kalimat, I like your Christ, I don't like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Dia cinta Yesus, tapi dia benci orang-orang Kristennya. Kenapa? Karena pada saat itu dia mau pergi ke gereja dengan pakaian ala India, tapi asyirnya, penyambut tamunya ya, karena saat itu ada gereja, karena India jajahan Inggris ya, gereja Eropa ya, menolak Mahatma Gandhi, nggak boleh masuk, nggak boleh datang beribadah ke gereja karena pakaiannya beda. Wah, diskriminasi, padahal Yesus nggak mengajarkan itu. Yesus ajarkan cinta kasih. Cinta kasih nggak pandang siapa kamu, dia tetap menyayangi dengan baik, dengan tulus, dengan memperlakukan orang sama. Tapi ternyata orang Kristen sendiri kelakuannya seperti itu. Nah, ini pun sebutnya seteru salib. Orang Kristen sendiri pun belum tentu sahabat salib, belum tentu sahabat salib, tapi malah bisa menjadi musuh salib. Seteru itu musuh, lawan. Ya, ini musuh dalam selimut lebih berbahaya bukan daripada musuh yang asli depan mata. Kalau musuh yang bisa asli depan mata kita bisa sikat, tapi kalau musuh dalam selimut yang nggak bisa dilihat dengan mata, kita pikir dia orang baik, kita pikir dia orang-orang oke saja, nggak ada masalah, ternyata dia nusuk dari belakang. Itu yang lebih bahaya. Anak-anak teens, jangan sampai kita mengalami hal seperti itu. Jangan sampai kita dari anak remaja sudah jadi seteru salib. Jangan di masa remaja pun kita sudah jadi seteru salib. Biarlah masa remaja kita jadi sahabat salib. Setuju? Yeah. Hui, gitu dong. Ya. Jadi sobat happy, adik-adik happy, ini Rasul Paulus luar biasa. Dia hidup di dalam kekuatan salib. Sekalipun dia harus alami penderitaan, tapi dia tahu salib yang sesungguhnya lebih besar dari penderitaan yang sesungguhnya, lebih besar dari penderitaan yang dia alami. Belum ada apa-apanya. Ketika kita punya kekuatan salib, maka kita bisa punya sudut pandang yang berbeda. Kita bisa melihat dari sisi yang berbeda, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan pernah bisa menurunkan kemuliaan salib. Itu sama kayak bendera Indonesia. Kita punya tiang bendera, ya. Kamu masih ingat dulu waktu zaman perang, ya, di Surabaya, itu bendera harus bendera Indonesia, ganti bendera Belanda, ya, ganti. Dan banyak orang-orang saat itu mati, ya, saat mereka berusaha untuk naikkan bendera Indonesia supaya tetap berkibar, harus ditembak, ya, tetapi bendera harus berkibar. Sama seperti itu, kita nggak mau. Kita masih ingat nggak beberapa waktu lalu, waktu 17 Agustusan, ada seorang anak remaja yang naik tiang, ini terjadi di wilayah timur Indonesia. Dia naik tiang, dia tetap berusaha untuk memperbaiki bendera yang nggak bisa sampai ke atas, karena talinya ada nyangkut. Dia naik ke atas, itu jadi viral di mana-mana.
Dia pengen pertahankan itu bendera, jangan sampai tidak berkibar. Itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak teens. Biarlah salib Kristus tetap tegak berdiri. Dan kamu dan saya adalah orang yang harus melakukannya. Karena kita anaknya, kita miliknya, kita kepunyanya. Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Kita sudah diberikan kasih karunia anugerah yang berlimpah-limpah. Ini waktunya bagian kita lakukan. Ini waktunya kita harus lakukan yang terbaik. Sama seperti kalian nak. Kamu sekarang anak remaja, sudah mulai beranjak remaja, bentar lagi dewasa. Bukankah suatu hari nanti akan terjadi pembalikan bahwa kamu yang sudah mulai belajar memberikan yang terbaik buat orang tuamu. Kamu belajar untuk menyenangkan orang tuamu. Kamu belajar untuk merawat orang tuamu. Kamu belajar untuk menghargai jerih lelah orang tua kalian. Ya kan? Dengan pekerjaan kamu, dengan masa depan kamu nanti. Sekalipun orang tua tidak mengharapkan itu, tidak menuntut itu, kamu mau hidup sendiri boleh. Tetapi kalau kamu mengerti, kamu tahu orang tuamu siapa, kamu mengenal dia seperti apa, dan kamu mengerti bagaimana melakukan balas budi, dan kamu tahu arti menghormati orang tua seperti yang firman Tuhan ajarkan, gak perlu diajarin, gak perlu dikasih tahu, gak perlu dipaksa. Kamu bisa lakukan sendiri apa yang terbaik buat orang tua kamu. Makin remaja, makin dewasa, iman kalian juga akan sampai kepada titik itu. Bagaimana caranya kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Ya kan? Ini penting sekali adik-adik teens, sobat-sobat happy. Supaya kalian menjadi sahabat salib, bukan seteru salib. Saya ajak kita nyanyikan satu pujian. Hanya Kau Tuhan di hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan seluruh hidupku. Yesus, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu Tuhan, kami ada, kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan, bawa kami dalam kemuliaan, bawa kami dalam kebahagiaan.
bawa kami dalam masa depan yang indah. Lewati semua persoalan pergumulan kami. Kekuatan salib-Mu Tuhan menopang kami semua. Haleluya. Terima kasih buat salib-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kalian, anak-anak kita berdoa sama-sama. Bapa, Kau lihat anak-anak ini, Kau lihat adik-adik ini, Kau lihat remaja ini. Kami adalah orang-orang yang mengaku diri sebagai pengikut Yesus. Kami mengaku diri sebagai orang Kristen. Bantu kami Roh Kudus supaya kami jalani prinsip hidup sebagai orang Kristen, yaitu hidup dalam kekuatan salib. Kami mau hidup dalam keadilan, kami mau hidup di dalam cinta kasih. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah itu semua ada keadilannya, ada kasih. Maka kami akan lihat kekuatan dari salib itu akan nyata, membawa kami ke dalam kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang lebih besar. Tolong adik-adik ini Tuhan, di tengah-tengah generasi remaja kami, banyak sekali pengaruh, godaan, rintangan, banyak sekali hal yang menawarkan gangguan dan juga bujukan supaya kami keluar dari salib, supaya kami tidak hidup dalam salib, supaya kami melecehkan salib, supaya kami jatuhkan salib. Tapi kami mau tetap berdiri seperti video yang kami saksikan. Salib tetap tegak. Dan biarlah kami orang-orangnya yang menegakkan salib Tuhan dalam kehidupan kami. Bantu kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak teens ini Bapa. Biarlah mereka terus ada di dalam pemeliharaan, perlindungan, dan tuntunan. Terima kasih Tuhan. Sekarang terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan, kekuatan, pimpinan, kuat kuasa Roh Kudus memberkati adik-adik, sehingga kalian dilindunginya, dijauhkan dari mara bahaya dan niat-niat orang jahat, bahkan dari tipu daya setan. Sehingga kalian tetap dipeliharanya, tidak kelaparan, tidak kekurangan. Sehingga kalian diberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, agar kalian jangan salah dalam mengambil keputusan. Sehingga kalian tetap taat, tetap setia, tetap menyembah Tuhan, tetap pegang salib Yesus. Sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, persoalan yang belum selesai, tetaplah setia, tetaplah kuat. Dan diberkatilah kalian, sehingga kalian menjadi orang-orang yang tetap dekat dengan Tuhan, lekat dengan Tuhan, menghormati Tuhan. Diberkatilah kalian, supaya kalian bisa melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar, kemuliaan Tuhan yang besar dinyatakan dalam hidup. Dan diberkatilah kalian dengan damai sejahtera, sehingga kamu tidak takut, bimbang, kecewa, putus asa, tidak ada niat untuk bunuh diri, karena Tuhan Yesus beserta kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Salam happy. My choice is my destiny in Jesus Christ. I am so happy. God bless you. See you next.